Oke, jadi balik lagi sama gua di sini. Ya, ini adalah bab baru. Bab yang sudah pernah gue bahas. Jadi, bab baru yaitu fungsi inverse dan komposisi gitu ya. Jadi langsung saja gitu ke materi karena cukup panjang penjelasannya gitu ya. Nah, set. Jadi ya, fungsi itu sebenarnya sudah dipelajari saat SMP gitu ya. Makanya pas SMA itu masuknya di kelas 10 ya, materi fungsi gitu. Nah, fungsi ini kenapa harus dari SMP diperkenalkan? Kenapa dimulai di kelas 10 langsung gitu? Karena fungsi ini adalah dasar dari segala macam kerumitan matematika di step selanjutnya gitu ya. Ya, di step selanjutnya. Nah, tapi kenapa gue bahasnya di bab 13 gitu? Karena ya fungsi inverse dan komposisi ini adalah tahap lanjutan dan fungsinya sendiri sudah gue bahas di sebelumnya gitu ya. Di bagian persamaan kuadrat itu juga fungsi. Jadi basicnya memang sudah dipelajari di bab awal di series gue gitu. Jadi oke. Di sini gue bacakan definisi, lalu gue berikan ilustrasi agar kalian tuh mengerti dari kata-kata yang udah gue tuliskan ya. Gue baca di sini. Definisinya adalah fungsi dari himpunan A ke himpunan B. Sudah ada gambaran? Fungsi dari himpunan A ke himpunan B dengan setiap anggota A dipasangkan tetap satu anggota B gitu ya. Jadi di sini ada himpunan nih, ada dua himpunan yaitu himpunan A dan himpunan B gitu. Jadi dipasangkan melalui apa? Melalui sebuah fungsi. Ya, kita sebut saja di sini f. Nah, fx-nya itu ini. Ya, fx-nya itu ini. Nah, gue jelasin kenapa berbeda gitu. F-nya itu adalah langkahnya. Jadi begini ya. Himpunan A itu adalah modal gitu ya. Gue ibaratkan kita mau membuat olahan jagung gitu ya. Jadi A itu adalah jagung. Himpunan A ini adalah jagung. Di sini ada 3 jagung. Di sini ada 3 jagung. Oke. Ada 3 jagung. Terus di himpunan B itu adalah beberapa menu pilihan dari olahan jagung itu sendiri, yaitu di sini gue sebutkan di sini ada popcorn. Terus di sini gue sebutkan ada bakwan jagung. Di sini gue sebutkan ada jus jagung. Kalian tahu ya jus jagungnya tuh ya. Nah, F di sini adalah sebuah proses pengolahan. Kita ibaratkan saja ini adalah mesin ajaib nih fungsinya gitu. Jadi ketika kita masukkan satu jagung, pasti memiliki hasil satu gitu, tepat satu. Gak bisa kita masukkan satu jagung, tapi hasilnya dua popcorn, ataupun menghasilkan popcorn dan bakwan gitu. Gak bisa gitu ya kan. Hasilnya tepat satu gitu, paham ya sampai sini? Jadi, tapi ketika ada nih 2 jagung dimasukkan, ya kan ada X1 dan X2 menghasilkan sama-sama produk popcorn. Jadi dua popcorn gitu. Itu bisa gitu. Paham ya? Tepat satu. Oke, ini bukan tetap satu, ini tepat satu ini. Ya. Jadi menghasilkan tepat satu. Oke, tepat satu di anggota B gitu. Apakah anggota B itu seluruhnya adalah hasil? Bukan. Dia itu daerah hasil. Jadi menyediakan 3 menu olahan jagung, yaitu popcorn, bakwan, dan jus gitu ya kan. Tapi apakah setiap itu adalah merupakan hasil dari pengolahan jagung dari himpunan A? Enggak. Contohnya di sini gue udah ambil yaitu si bakwan. Ternyata bakwan itu tidak menjadi tujuan olahan dari jagung yang gua punya, misalkannya di 3 jagung ini kayak gitu ya. Paham ya? Jadi si A ini ya, si A ini adalah domain himpunan A. Himpunan B adalah kodomain, daerah hasil. Sedangkan fx-nya gue sebutkan di sini ya, karena fx-nya itu ternyata hanya Y1 dan Y3 gitu. Berarti berapa? 2 popcorn dan 1 jus gitu. Paham ya sampai sini? Jadi itu adalah fungsi yang akan menjadi materi dasar untuk kesulitan matematika di step selanjutnya gitu, di bab selanjutnya. Dan ini akan masuk di SNBT gitu ya, banyak banget masuk di SNBT, terutama dalam bentuk
soal cerita. Nah loh, penalaran banget gitu ya. Penalaran matematika adalah materi paling sulit gitu ya, yang sependek gue tahu gitu. Jadi selanjutnya di sini gue bakalan tunjukin yaitu mengenai syarat domain fungsi. Nah, gue udah sering banget jelasin di setiap bab ketika ada syarat, ada sifat-sifat, ada ciri-ciri gitu ya dari setiap materi matematika gitu. Itu adalah merupakan tips untuk mengerjakan SNBT kayak gitu. Jadi kalian minimal harus menghafalkan semuanya gitu loh. Paling enak itu dipahami memang. Kita lihat ya, di sini ada syarat domain fungsi, yaitu ada syarat untuk fungsi yang di akar itu tidak boleh nol. Ini apa? Sifat ini apa? Sifat eksponen. Kenapa sifat eksponen? Karena akar itu sekali lagi pangkat, benar pangkat 1/2 ya. Selanjutnya yang kedua, ada sifat ketika bentuknya pecahan. Si penyebut tidak boleh nol. Ini sifat apa? Sifat pecahan. Selanjutnya, A log B, A harus lebih dari 0 dan A nggak boleh 1, B juga harus lebih dari 0. Ini sifat apa? Benar, sifat logaritma. Ini adalah dasar-dasar yang udah kita pelajari sebelumnya gitu ya. Paham sampai sini? Lanjut, di sifat keempat sama sifat eksponen gitu ya. Gx tidak boleh 0 dan fx per gx nya lebih dari sama dengan 0 kayak gitu ya. Oke, paham sampai sini? Jadi ketika fx di sini 0 itu nggak apa-apa, 0/1 itu hasilnya 0, tapi kalau 1/0 itu hasilnya tidak terdefinisi atau biasa dituliskan infinity kayak gitu ya. Nggak bisa gitu. Lanjut ya, itu harus dihafalkan, dipahami, paling enak. Nah selanjutnya adalah mengenai komposisi fungsi ya. Di sini komposisi fungsi ini adalah pencampuran dua fungsi, tapi kita lihat dulu siapa yang dimasukkan, siapa yang dimasuki ya, gitu ya. Siapa yang dikerjakan duluan, lalu hasilnya akan disubstitusikan ke fungsi selanjutnya kayak gitu ya. Oke, jadi di sini bukan kebiasaan secara umum yang kita pelajari itu pasti gof gitu ya kan, yaitu fungsi komposisi antara fungsi G dan fungsi F gitu ya. Nah gua kasih nama juga nih fungsi komposisinya itu Hx gitu ya, fungsi hasilnya itu hasil komposisi. Di sini ada gof. Nah gof ketika fx yang ada di depan sendiri ya, gue bilangnya depan kan, paling kanan itu maka dikerjakan terlebih dahulu. Nah hasilnya dimasukkan ke fungsi gx seperti itu ya. Lanjut, di sini gue buat ilustrasi ini. Jadi ada 3 himpunan, daerah hasil untuk fungsi f, daerah hasil untuk fungsi g gitu ya kan. Jadi beda nih daerah hasilnya. Jadi kesini itu langkahnya adalah melalui fungsi f. Nah ini kesini, ini adalah fungsi g gitu. Nah ketika dua ini kan digabung ya, melalui ini. Ketika melalui itu, itulah yang dinamakan dengan fungsi komposisi. Nah fungsi dari ini ke sini ya fungsi gitu. Jadi dikomposisikan karena menggunakan dua mesin. Nah menggunakan dua mesin gitu, mesin. Misalkan di sini mau buat susu, nah dari susu mau buat keju kayak gitu ya kan. Oh ini diperah dulu, ini susu murni, susu olahan gitu ya. Di sini keju kayak gitu. Melalui dua mesin, dua proses gitu, dari susu ke keju gitu. Ya kan? Nah, mantap seperti itu. Jadi harus dipahami gitu. Nah, di sini ada sifat-sifat yang harus banget ya, wajib ini kalian hafalkan dari sifat komposisi fungsi. Yang pertama, tidak komunitatif. Tentu tidak komunitatif gitu. Kalian bisa lihat dari ilustrasi yang gue tuliskan di sini. Ketika susu mentah itu dari perah, nggak mungkin dari keju ke susu, gitu. Nggak mungkin. Harus urut dari susu ke keju. Makanya ketika ada fungsi komposisi itu tidak bisa dibalik-balik prosesnya, gitu ya. Nggak bisa begini, mesinnya itu tidak bisa tukeran urutannya, itu nggak bisa, ya. Nggak bisa tukeran urutannya. Oke, aman. Selanjutnya yaitu mengenai fungsi identitas. Nah, fungsi identitas itu akan bisa diilustrasikan dengan matriks. Kalian akan mengerti di sana kenapa terdapat sifat fungsi identitas ini kayak gitu. Nah, materi matriks itu akan datang, ya akan ada gitu sebentar lagi ya.
Jadi fungsi identitas ini ya sama dengan aja, fungsi identitas itu biasanya digambarkan dengan matriks diagonal 1. Nah, begitu ya. Gak ada perubahan gitu loh, ya. Tidak ada perubahan, itu namanya fungsi identitas, ya. Diri sendiri, begitu. Makanya diri sendiri nggak boleh berubah ya harusnya ya. Ya, nomor 3 yaitu asosiatif. Ketika ada 3 fungsi komposisi gitu ya, ini dikerjakan kalau masih dalam bentuk fungsi gitu, ya kan, bisa gitu. Ini kesini dulu gitu ya, atau ini kesini dulu, nggak masalah gitu, nggak masalah, asal jangan dirubah urutannya seperti ini, nggak boleh gitu ya. Jadi kita bisa kerjakan dari GH nya dulu atau FG gitu. Yang mana nih yang mau dikelompokkan kayak gitu. Sebenarnya itu benar-benar tidak ada pengaruh sama sekali gitu ya, tapi ya itu yang namanya asosiatif, tidak ada pengaruh sama sekali gitu. Doesn't matter gitu ya. Oke, lanjut ke inverse ya, namanya babnya aja komposisi inverse gitu ya, inverse komposisi gitu. Jadi inverse itu apa? Kita ganti Y menjadi X, X menjadi Y. Nah, kita ganti prosesnya tuh dibalik. Nah, ternyata ada proses yang bisa dibalik, yaitu dinamakan dengan inverse. Benar banget, di sini udah ada bentuknya seperti ini ya. Jadi ketika sebuah fungsi komposisi itu diinverskan, maka bentuknya adalah fungsi yang diinverskan posisinya dibalik, kayak gitu ya. Fungsi masing-masing diinverskan, posisinya dibalik gitu. Paham? Oke. Di sini ada tipsnya. Jadi kalian menghafalkan ini, kalian nggak usah menginverse cara biasa gitu. Kita coba nomor 1 gitu. Kenapa bisa nemu ini inverse-nya ya? Kita coba nomor 1. Sebenarnya ini adalah konsep pindah ruas. Konsep pindah ruas yang sudah kita pelajari selama ini. Ya, yang pertama itu adalah YAX plus B. Kita cari X-nya gitu. Kita mencari X. Jadi ini dipindah ruas ke sini, yang B-nya jadi Y min B ya kan, di sini AX. Nah, ini masih ada A, X-nya harus berdiri sendiri menjadi Y min B per A. Ini adalah yang disebut inverse. Yang Y menjadi X, yang X menjadi Y. Nah, ini kan gini penulisannya. Nah, kalian bisa coba ke yang lain gitu ya kan. Pasti nemu, ini pasti hasilnya tuh ini gitu loh. Ini udah dibuatin tips, karena tujuan kita itu pada akhirnya adalah ujian akhir, SNBT dan segala macam yang menanti kalian di depan itu ya kan, berbentuk ujian itu. Jadi kenapa dibuatkan tips dan trik seperti ini gitu ya. Karena kalau kalian mau mencari pembuktiannya, kalian masuk matematika, nah selama 8 semester itu 6 semester itu kalian akan mempelajari pembuktian dari teori yang sudah kalian pelajari. Jadi kalian lebih paham, kalian bisa menciptakan rumus baru, bisa mengaplikasikannya ke dunia nyata kayak gitu besti ya. Oke, semangat gitu. Selanjutnya kita akan bahas soal